Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah, ini satu-satunya mata kuliah yang disajikan di semester 3 karena di semester 3 ini tidak ada mata kuliah lain. Dan saya berharap bahwa walaupun sekarang ini saya bukan kaprodi lagi, sudah berganti, tapi saya berharap bahwa di semester ini saudara maksimalkan, manfaatkan sekaligus untuk sharing terkait dengan judul tesis yang akan saudara angkat. Saya berharap saudara masuk bareng-bareng, garap proposal bareng-bareng. Saat ujian proposal, saudara siap untuk ujian, sehingga penyelesaian dari tesis pun bisa segera dilaksanakan, karena di bulan Januari, Februari itu sudah dibuka ujian proposal gelombang pertama. Karena itu di semester 3 ini betul-betul saudara manfaatkan untuk mematangkan penelitian proposal tesis itu. Sekali lagi, pematangan proposal tesis. Dan walaupun saya bukan pembimbing, saya siap untuk diajak untuk share. Makanya dalam mata kuliah manajemen bimbingan penyuluhan hukum perkawinan ini, di situ sebetulnya banyak stimulasi yang cukup memungkinkan untuk diteliti menjadi sebuah tesis. Saya berharap saudara selesai tepat waktu. Untuk Mbak Ica, izin belajar udah diurus belum? Sampun Bapak, alhamdulillah. Udah turun belum? Dereng. Untuk saudara yang kebetulan pegawai negeri seperti saudara Furkon dan sebagainya, izin belajar segera diurus dengan harapan begitu saudara lulus nanti dan terima ijazah, langsung ajukan pencantuman gelar di SK. Biar Oke, apa? Pak. Biar apa yang saudara raih dengan susah payahnya ini ada manfaatnya. Karena syarat untuk kegolongan 4 itu S2. Dan saudara bisa menjemput itu untuk meraih itu. Maka pada kesempatan ini, manajemen hukum perkawinan ini disajikan. Salah satu asbabul wurudnya, sebab-sebab munculnya mata kuliah ini adalah di saat di tahun 2020. Di 2020 waktu itu dua kelas itu hampir mayoritas itu pesertanya adalah penyuluh agama, sehingga saya memfasilitasi bahwa ini sekaligus sebagai aktualisasi tugas-tugas penyuluhan. Maka sesungguhnya topik-topik yang saya angkat ini adalah ada hubungannya dengan problem-problem yang ada hubungannya dengan masalah perkawinan. Sekali lagi, topik-topik yang saya angkat ini ada hubungannya dengan problem-problem perkawinan. Karena bagaimanapun juga abghadul halal indallah at-thalaq. Perbuatan halal namun Allah sangat memurkainya itu ya perceraian. Maka sesungguhnya disinergikan dengan manajemen, buku-buku manajemen perkawinan. Maka paling tidak apa yang akan kita diskusikan ini akan menjadi bahan referensi buat penyuluh maupun penghulu, maupun calon penyuluh maupun calon penghulu untuk apa? Mengaktualkan problem-problem perkawinan. Karena bagaimanapun juga sebuah pernikahan itu adalah menyatukan dua hati. Menyatukan dua hati yang memiliki latar belakang yang berbeda. Maka sesungguhnya ketika menyatukan dua hati yang mempunyai latar belakang yang berbeda, maka di saat itu di satu sisi menekan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi,
Ketika kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi tujuannya adalah apa? Menyatukan dengan kepentingan pasangan hidupnya. Betapapun di antara orang yang mempunyai kebiasaan A, ketika kebiasaan A itu tidak cocok dengan pasangannya, maka paling tidak ada ikhtiar untuk menyesuaikan. Penyesuaian dua belah pihak, di satu sisi masing-masing menekankan egonya, sisi yang lain memahami pasangannya, maka ini adalah proses manajemen. Karena bagaimanapun juga proses manajemen dari apa? Dari planning. Planning itu apa? Dimulai dari identifikasi. Proses identifikasi adalah menyatukan sikap hidup. Ketika terjadi proses menyatukan sikap hidup, maka inilah disebut dengan penyesuaian sikap, penyesuaian prinsip. Sehingga apa? Ada kesatuan visi yang sama di dalam rangka apa? Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berbicara tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka terminologi sakinah, mawaddah, dan rahmah yang di situ disuratkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat berapa? Ayat berapa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wa min ayatihi, Ar-Rum ayat berapa? 21. Ayat 21. Wa min ayatihi, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, bahwasanya Allah menciptakan lakum bagimu, min anfusikum, sebagian dari jiwa kamu, sebagian dari diri kamu. Maka sesungguhnya kata an khalaqalakum, Allah menjadikan tanda-tanda kekuasaannya, Allah mewujudkan, menciptakan dari tanda-tanda kekuasaannya, min anfusikum, sebagian dari diri kamu. Apa itu? Azwaja, pasangan hidup. Maka sesungguhnya pasangan hidup yang hadir itu sebetulnya secara kejiwaan adalah sebagian dari jiwa kita. Secara fisik adalah sebagian dari diri kita. Secara batin adalah sebagian daripada diri kita. Secara pikiran, perasaan adalah sebagian dari bagian kita. Min anfusikum, kata min anfusikum adalah sebagian dari diri kamu, sebagian dari jiwa kamu, sebagian dari tubuh kamu, sebagian dari fisik kamu, sebagian dari perejengan kita. Yang di situ kata sebagian dari diri kita itu litaskunu, supaya kita cenderung untuk tenang. Maka kata cenderung untuk tenang, kemudian waja'ala, Allah menjadikan bainakum, di antara kamu itu mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Maka terminologi antara sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga sering kalimat ini ketika ada teman kita, saudara kita, kerabat kita menikah, semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tiga kata itu, jikalau ditanya antara sakinah, mawaddah, warahmah dulu mana? Ini yang perlu diperbincangkan. Dalam bingkai apa? Dalam bingkai manajemen, bimbingan penyuluhan perkawinan ini. Ini yang akan kita diskusikan dalam bingkai bimbingan penyuluhan perkawinan ini. Antara bimbingan itu berarti hadir di antara mereka, maka sebetulnya saudara yang di situ saat ini sudah berprofesi sebagai penyuluh dan penghulu berhadapan langsung dengan calon pasangan itu untuk apa? Menggali bahwa sesungguhnya, dan ini bagian dari apa? Bekal-bekal untuk melakukan bimbingan perkawinan. Karena bagaimanapun juga harus disadarkan mereka yang memutuskan untuk melangsungkan akad nikah, proses ijab kabul di tanggal sekian-sekian, itu sebetulnya secara tidak disadari bahwa mereka adalah bagian dari antara satu dengan yang lain. Maka dalam ungkapan Jawa, suami istri kan garwo. Apa itu garwo? Sigaraning nyawa, belahan jiwa. Maka kata
ketika sudah belahan jiwa itu muncul, maka sudah apa yang ada di dalam diri pasangannya, ya apa yang ada di dalam dirinya. Nah, bagaimana proses untuk mewujudkan itu menjadi belahan itu? Maka di situ ada bumbu. Bumbunya apa? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Perasaan yang bersifat emosional. Mawaddah itu adalah perasaan yang bersifat fisik. Perasaan yang bersifat fisik, ini kadang-kadang pendekatannya dengan pendekatan fisik. Secara fisik diawali sebetulnya seseorang ketika memilih pasangannya, apalagi kalau kemudian tipe ini petualang. Apa? Tipe petualang adalah tipe petualang cinta. Jadi dia membanding-bandingkan dulu ketika dia akan memutuskan pasangannya, dibanding-bandingkan dulu, ibarat burung begitu terbang kemana-mana, mana itu ada pohon, mana itu ada sarang, mencoba dilihat beberapa sarang-sarang. Nah ini, kalau tipe seperti ini, ketika pada proses menikah, itu akan bimbang. Jadi kalau dia sudah mengenal banyak orang dan kemudian proses untuk mencari dengan melalang buana seperti itu, kebanyakan ketika sudah memutuskan hari pernikahan, dia akan bimbang. Karena dia akan ketemu yang lebih baik dalam pandangan yang secara mawaddah itu. Jikalau kebimbangan ini dilanjutkan, maka bisa-bisa juga proses akad nikah bisa gagal total itu. Karena apa? Merasa bahwa yang datang ini lebih baik dari orang yang akan dinikahi. Nah, proses kebimbangan ini dasarnya adalah mawaddah. Hal-hal yang bersifat pendekatan fisik. Jikalau hal-hal yang pendekatan dengan fisik ini terlalu frekuensi dan diperbesar, sehingga ibarat bunga begitu, yang satu jadi bunganya, yang satu jadi tangkainya, ibarat minum, yang satu jadi airnya, yang satu jadi gelasnya. Berarti kalau sudah yang satu jadi gelasnya, yang satu jadi airnya, maka antara gelas dengan air saling menopang. Air tidak akan bisa diminum jika tidak ada gelas. Cinta itu tidak akan langgeng bila tidak ada keterikatan antara dua belah pihak. Kalau ada proses keterikatan dua belah pihak, cinta itu akan meningkat menjadi mawaddah warahmah. Warahmah itu apa? Kasih sayang. Yang ada sayang terus. Sekarang enggak. Dibalik itu. Sebelum proses sakinah, sebelum proses mawaddah, sudah sayang-sayangan. Akhirnya apa? Bahasa sayang ya cipika-cipiki cilut. Cipika, cipiki, ciduk, cilu. Dan cici yang lain. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, ciduk, cium batuk, cilut, cium apa? Cium mulut, dan ci yang lain. Nah, itulah yang kemudian akan menimbulkan apa? Kerentanan di dalam rangka apa? Kerentanan di dalam rangka merangkai mahligai rumah tangga itu. Nah, dari mawaddah warahmah, maka disitulah muncul sakinah. Tenang. Jadi walaupun ada 1000 perempuan di luar sana, karena sudah sakinah, maka yang paling cantik adalah yang ada di rumah. Bukan yang tak cantik di luar. Kalau yang cantik di luar itu adalah apa? Itu adalah menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Kalau sudah demikian, itu jelas itu belum memperoleh kesakinan. Karena orang yang sakinah itu sudah tidak tolah-toleh itu. Orang yang sudah sakinah itu tidak tolah-toleh. Tidak akan menduakan pasangannya. Udah. Mati urip ya satu itu dipertahankan. Dan doa dunia akhirat. Karena bagaimanapun juga ketika menduakan ini, beberapa kali saya menemukan beberapa keluhan, terutama perempuan-perempuan yang bersedia diduakan itu ternyata setelah saya gali yang mendalam itu ternyata tetap tidak enak. Tetap tidak enak. Kalau kemudian orang membagi cinta seperti membagi nyala api lilin, itu salah itu. Karena hati itu tidak sama dengan api. Justru api itu akan membakar. Kalau seperti nyala api lilin, maka akan membakar tubuh dari lilin itu. Akhirnya apa? Tidak dapat semuanya. Nah,
Maka dengan begitu kita akan mencoba mendiskusikan itu. Dan ini akan saya bagi nanti. Akan saya bagi, saya share screen dulu ya. Akan saya bagi, ini saya absen dulu yang ada dulu ya. Saya absen yang ada dulu. Kalau berdasarkan absen saya ini, mahasiswanya semuanya ada 32. 32. Yang ada dulu ini yang akan kebagian tugas. Menarik pasti. Wis aktif tugasnya dhisik. Ya. Semester berapa ini? Semester 3 ya. Semester 3. Apa berubah ya? Belum diubah. Saudari Futuriah itu. Nggih, terus niku Yai. Futuriah. Kucing. Ya. Ini masih, wah, saya nggak apa-apa. Saudara Futuriah. Oke. Yang ada sekarang ini Abdullah Habib ya. Iya, Ustaz. Habib Abdullah Al-Haddad ya. Iya, Ustaz. Oke. Saudara Murida ada? Nggih, hadir. Saudara Mugianto? Nggih, kula Yai. Abdul Aziz belum nampak ya. Saudara Zainul Arifin ada ya? Zainul Arifin. Abdul Nasir ada? Sudah hadir? Abdul Nasir? M. Zuhri? M. Zuhri? Belum nampak ya? Nggih. Ahmad Fatoni? Bareng wonten. Saudara Muhammad Imron Hamzah? Imron Hamzah. Silakan Sampun. dibuka. Ini ada Imron Hamzah ini, silakan dibuka. Ada Imron Hamzah. Itu ada itu. Wonten namine Yai. Ya, dibuka ya videonya ya. Kita ini kuliah di golongan manusia, bukan golongan jin. Ya. Kemudian Saudara Sugiono, tak kelihatan ya. Saudara Anas. Saudara Sugiono ada? Saudara Sugiono ada? Dereng wonten. Saudara Anas ada? Saudara Anas? Dereng wonten. Saudara Furkon? Hadir Pak W. Nggih. Saudara Mas Turoh? Mas Turoh? Nggih, hadir. Oke. Saudara Habib B. Zainal Abidin? Hadir, Kiai. Ini tulisannya ke Azza Al-Haddad ini. Bentar. Saudara Sayuti? Sayuti? Aman. Sayuti? Saudara Fatoni ya. Oke. Saudara Sayuti? Belum kelihatan ya. Nur Jalil? Hadir ya. Oke. Saudara Ahmad Munawir? Ahmad Munawir? Muhammad Dzulhikam ada ya? Kamil? Saudara Kamil?
Muhammad Usama. Hadir, Ini. Pak. Hadir. Rozali Ismail Ubid. Rozali. Belum kelihatan. Saudara Sutresno ya. Ustaz. Saudara Haris Syahid. Belum kelihatan. Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Saudara Zamzam. Zamzam belum kelihatan. Saudara Marliha. Oke. Saudara Hayat belum. Hayat ada Hayat? Khairul Anwar. Alwi. Siti Putria. Oke. Oke, baik. Sekarang saya share screen. Saya hadir, Ustaz. Ya, Saudara Ahmad Fatoni ya. Ya, Eh, di jalan soalnya, barusan gabut. Ya. Ya. Oke. Sekarang saya share screen. Saya share screen. Kelihatan ya? Ini mata kuliah kita 2022. Jadi deskripsi manajemen bimbingan penyuluhan hukum perkawinan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil prodi hukum keluarga dengan tujuan ini sebagai bekal dalam kajian keislaman menyangkut persoalan ontologi, epistemologi dan aksiologi bangunan hukum hubungan individu yang berakibat pada terciptanya sebuah hukum dalam keluarga. Jadi relasi antara satu dengan yang lain dengan pendekatan manajerial yang diharapkan ini akan menjadi bersifat praktis dalam proses terjadi pernikahan sampai pada terbentuknya kehidupan rumah tangga beserta pemecahan masalah, problem-problem masalah. Maka lebih banyak ini nanti kita akan menggali problem-problem permasalahan yang ada. Maka saya berharap ini sekaligus sebagai bagian pematangan tesis saudara. Maka saya berharap ketika saudara garap tentang ini, saudara akan menemukan kira-kira apa yang akan saudara teliti. Gitu. Ada beberapa topik. Yang pertama, identifikasi problematika seputar perkawinan dan hukum perkawinan. Yang kedua, kajian tentang kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, hubungan manajemen bimbingan penyuluhan dengan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, kajian manajemen bimbingan dan penyuluhan hukum perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan yang keenam adalah ada resensi buku-buku yang bisa diangkat. Sekali lagi, resensi buku yang bisa diangkat. Untuk apa? Diambil sebagai referensi saudara untuk penelitian tesis. Di pertemuan yang kedua, nanti pertemuan kedua, berarti Sabtu depan, rupa-rupanya jadwal kita ini padat, kita ketemu setiap Sabtu. Jadi mata kuliah ini cukup hanya 1 bulan setengah saja ini, kalau berdasarkan jadwal. Maka untuk kuliah kita ini, kita buat jam 18 ya, lebih aman jamnya. Kalaupun toh ternyata hari Sabtu itu pun akan bergeser malam hari. Jadi kuliah kita lebih banyak malam hari dari maghrib begini sampai jam 9. Nah,
pertemuan yang akan datang, kita akan membahas 4 hal. Jadi ada 4 pemakalah untuk pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah identifikasi problem pranikah. Apa yang akan diidentifikasi? Orang mau menikah, sekali lagi, orang mau menikah itu banyak faktor. Kalau dia sebelum menikah sudah punya banyak pacar, maka tentu ada beberapa pilihan-pilihan yang membuat dia bimbang ketika dia mau menikah. Yang kedua, kalau dia tidak pernah pacaran, maka ada sesuatu hal, jikalau tujuan menikah itu tidak menghujam, maka tentu dia akan merasa seperti seorang robot. Belum lagi proses ketika mau melangsungkan akad nikah, misalkan menentukan tanggal kelahir, menentukan tanggal pernikahan, menentukan persiapan-persiapan, walimahan dan sebagainya. Maka saya berharap banyak hal yang akan saudara gali. Saudara menggali masalah aja. Jadi mengidentifikasi, mencari problem-problem apa yang sering terjadi sebelum seseorang itu menikah. Saudara akan browsing di internet, banyak problematik. Saudara klik aja problematika pranikah, begitu. Akan muncul problem-problem yang muncul. Paling tidak dari problem yang muncul itu menjadi referensi awal saudara untuk saudara kembangkan, untuk digali dengan fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan problem-problem seseorang yang mau nikah itu problemnya apa saja. Termasuk udah mau akan resepsi karena ketemu pacarnya yang lama akhirnya minggat. Itu juga ada yang begitu. Bahkan begini ada, tapi saya tidak jadi karena ini juga cerita yang tidak bagus juga. Jadi ada begini, seseorang mau nikah, merasa bahwa calonnya itu adalah betul-betul akan jadi pasangannya. Udah dilihat dulu, tapi ada sesuatu yang janggal begitu, akhirnya lari itu, ketakutan dan tidak pernah kembali. Padahal tanggal pernikahannya mau dilangsungkan itu. Kita dengar. Kita skores dulu ya. Oke, Pak. Kita skores dulu. Kita skores dulu, silakan. Sholat dulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Kita skores dulu. Saya share screen lagi. Jadi tadi ada 4 hal yang perlu kita identifikasi ya. Yang pertama adalah identifikasi problem-problem yang terjadi pranikah. Yang kedua, identifikasi problem-problem pasca akad nikah. Pasca akad nikah ini, jadi pasca nikah itu bisa setelah akad nikah, pasca akad nikah ini. Maka tentu dalam psikologi perkawinan, jikalau yang menikah ini sudah pernah berkenalan, apalagi berpacaran dalam kurun waktu sekian lama, maka tentu jika belum dapat hatinya betul, maka kadang-kadang di proses berpacaran itu banyak terjadi kepalsuan-kepalsuan. Jika pada proses berpacaran itu banyak kepalsuan, maka pelan-pelan namun pasti terbuka tabir-tabir watak aslinya itu. Inilah yang kemudian akan timbul konflik. Jika belum pernah pacaran, namun
tujuan pernikahannya belum menghujam, maka akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Apalagi kalau kemudian saat terjadi penyesuaian itu banyak target-target yang diinginkan. Dan jika target itu bersifat fisik, bersifat materi, maka akan muncul ketimpangan-ketimpangan dalam proses perjalanan rumah tangganya. Lah, tentu banyak fenomena-fenomena menarik yang bisa diangkat. Yang bisa diangkat untuk apa? Yang bisa diangkat untuk bisa diaktualkan. Bila perlu, dalam proses ini saudara sudah banyak menemukan problem-problem yang akan saudara teliti. Apalagi kalau saudara menjadi pengurus BP4, tentu di sana banyak masalah-masalah yang muncul di antara mereka yang berkonflik. Yang ketiga, identifikasi problem-problem yang mempengaruhi kesakinahan dalam perkawinan. Sakinah itu kan ketenangan, kecenderungan untuk tentram. Kira-kira dalam rangka mewujudkan sakinah itu, kira-kira rintangan-rintangan itu apa? Yang keempat, identifikasi problematika aktualisasi sakinah, mawadah, dan rahmah dalam bingkai keluarga. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi itu bisa menjadi bahan-bahan untuk diurai dalam makalah itu. Maka ini langsung saya tunjuk ya. Siapa yang akan ngangkat ini ya? Ini siap, Yai. dari absen yang pertama tadi ya, 4 orang. Jadi saudara Habib. Iya, Ustaz. Saudara Habib akan mengidentifikasi ini, identifikasi problem pranikah ini. Saudara kan belum nikah kan? Nggih. Saudara kan kepengen punya pacar kan? Sering, Kepengen punya istri kan? Nah ini kan juga problem. Apalagi kalau saudara Abdullah ini belum pernah pacaran atau ganti-ganti pacar itu. Enggak ya. Nah, Atau enggak payu. Nah, itu bisa saudara angkat itu. Misalkan problem ini hubungannya dengan saudara sendiri. Sudah pasti kan kepengen nikah kan, saudara Habib? Sangat banyak problemnya. Nah, ya, sangat banyak itu, tulis itu. Jadi saudara tidak butuh referensi itu. Jadi problem fenomena yang ada, tulis saja. Maka bisa juga bisa menjadi novel atau cerpen dan sebagainya, cerita pendek tentang problem pranikah. Saudara berkewajiban hanya mengidentifikasi masalah-masalah. Orang mau nikah itu apa saja. Saat belum punya pacar, cari pacar. Saat sudah punya pacar, ngerenteng pacar begitu, ABCD begitu. Saat kemudian, saat-saat itu loh. Jadi bisa jauh sebelum proses penentuan jodohnya, bisa juga cari problem orang mau nikah itu kira-kira apa saja. Mbah terope gak ono, kemudian uangnya ndak ada dan sebagainya, itu kan juga problem. Silakan saudara identifikasi ya. Saudara Habib ya. Saudara mengurai 2.1. Ya. Kemudian saudara Muridah. Oke. Saudara Muridah. Ye. Sudah punya anak berapa Muridah? Belum nikah. Oh, belum nikah juga ya. Udah. Bisa saudara menggambarkan kira-kira orang setelah nikah itu problem apa? Yang nggak ngerti ya, belum nikah. Nanti tanya-tanya tetangga yang sudah menikah. Oke. Yang ini saya limpahkan ke ini saudara Mukianto. Saudara Mukianto? Siap, Yai, siap. Ya. Saudara Mukianto ini wis sudah punya anak berapa? Sudah punya anak 3, Yai. Yang Anak pertama 3 dari istri yang keberapa? Waduh, Yai. Istri yang pertama dan terakhir. Ya, amin. Mudah-mudahan itu istri pertama dan yang terakhir ya. Iya.
Lebih baik satu istri bisa menyajikan 1000 rasa daripada 1000 istri tapi hanya satu rasa. Leres. Mantap. Mantap. Oke, saudaramu Kianto Nggih. mengidentifikasi problem setelah orang akad nikah, problemnya muncul apa? Nggih, siap Ketika insyaallah. belum lama, termasuk ini saudara Gali. Gali kira-kira mewawancari orang yang sekian tahun belum punya anak, itu kira-kira bagaimana perasaan hatinya? Iya, Atau termasuk baru 5 pengalaman tahun saya anaknya sendiri. sudah 4, begitu problemnya apa? Gitu. Iya, nggih insyaallah ya, insyaallah. Maka saudara ini bisa menggali di lapangan fakta yang fenomena yang ada di lapangan, bisa juga saudara cari di referensi. Nggih. Tapi lebih bagus saudara menggali fakta-fakta problem-problem yang sekiranya ada di lapangan. Termasuk saudara ada di KUA apa di Di KUA ya, di apalagi KUA. saudara di KUA itu banyak orang ketika konsultasi tentang rumah tangga mereka gali itu. Jadi makalah itu ya. Nggih, siap. Sekaligus bila perlu itu nanti bisa jadi tesis itu ya. Sudah nyiapkan judul sendiri ya. Apa judulnya? Yang berhubungan dengan ini aplikasi SIMKah yang di KUA. Oh, SIMKah, itu ya, nanti aplikasinya ke hukum publik. Nah, itu nanti kami gali dan kemarin sudah konsultasi dengan Bu Dwi dan insya Allah itu Bu Dwi menyetujui itu. Insya Allah itu yang saya pakai. Ya, yes, gak apa-apa. Okay. Baru ini saudara Muridah. Nggih, Pak Yai. Oh, saudara Zainul Arifin dulu. Saudara Zainul Arifin mengidentifikasi problem yang mempengaruhi kesakinan dalam perkawinan. Saudara Zainul Arifin juga di KUA ya? Nggih. Ya. Itu saudara gali itu kira-kira orang yang mau bercerai, berpisah itu kira-kira apa yang menyebabkan mereka merasakan bahwa sesungguhnya rumah tangga itu ada dua kan? Baiti jannati, yang kedua baiti nari. Tentu idealnya adalah rumah itu seperti surga. Lah, bagaimana kemudian ketika di rumah itu tetap tidak menimbulkan ketenangan? Berarti ketika di rumah tidak ada ketenangan, itu berarti ada hal-hal yang mempengaruhi mereka tidak sakinah. Baru saudara Muridah ya, saudara Muridah menggali ini secara teoritis ya, aktualisasi sakinah mawaddah warahmah dalam bingkai keluarga ya. Ini referensi ini, saudara gali referensi. Saudara bisa gali dari buku ini, bukunya Novelli. Menikah untuk Bahagia, Indra Noveldi ini, ya. Referensinya saudara bisa nyari bukunya Indra Noveldi, Menikah untuk Bahagia. Indra untuk bahagia. Orang menikah itu untuk bahagia atau untuk sengsara kira-kira? Untuk bahagia ya. Iya, gali dari situ ya. Di situ ada banyak yang perlu diaktualkan ya. Menikah untuk bahagia ya. Identifikasi. 2.4. Ini akan presentasi Sabtu depan ya. Insya Allah siap Yai. Sabtu depan ya presentasinya ya. Oke. Oke. Sabtu depan. Jadi mulai hari Senin sudah mulai menulis ya. Browsing. Browsing. Ini langsung saya tulis. Ini akan presentasi Sabtu depan tanggal berapa itu? Tanggal 5 ya? Yai. Tanggal 5 Yai. 5 November. Oke. Kemudian saudara Ahmad Fatoni. Saudara Ahmad Fatoni. Ini pertemuan
Untuk Saudara Fatoni ini akan bahas ini ya. Kajian kegiatan bimbingan penyuluhan, kegiatan bimbingan penyuluhan. Kegiatan bimbingan penyuluhan referensinya ini saudara bisa nyari di bukunya Darmawan, bisa nyari di bukunya Hamdani, bimbingan penyuluhan itu, bisa bukunya Fenty, bimbingan dan konseling, itu ada di Google Book ada ya. Bisa juga nyupluk di Indra Novelty, bisa juga di Namora, Lumongga ya. Naura Lumongga itu menciptakan konseling yang kondusif, langkah-langkah konseling teknis, konseling, asesmen konseling dan sebagainya di situ ya. Saudara Fatoni masih bisa mengikuti? Halo? Saudara Fatoni? Saudara Fatoni? Fatoni. Oh, terlempar ini. Yang ada dulu ya. Saudara Imron Hamzah. Imron Hamzah. Saudara Imron Hamzah. Saudara Imron Hamzah. Saudara Imron Hamzah. Oke. Saudara Anas. Saudara Anas. Ya, Pak. Siap. Oke. Udah ini, Saudara Anas saja. Ini hubungannya dengan penyuluh masalahnya. Biar connect. Udah. Ini untuk yang ke pengertian, bimbingan dan penyuluhan, azas bimbingan penyuluhan, landasan bimbingan penyuluhan, Saudara Anas ya. Ya. Oke. Saudara Anas. Siap, Pak. 3. 1, 2, 3. Kemudian strategi penyuluh dan konselor yang sukses ya. Ini Saudara Furqon ya. Saudara Furqon. Saudara Furqon. Ini langsung, ini saya tulis urutan Habib. Mugianto. Kemudian Zainul Arifin. Terakhir Muridah. Kemudian ini di pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Ini Saudara M. Furqon. Kemudian strategi menjadi penyuluh dan konselor yang sukses. Kepenghuluan, kepenyuluhan. Konselor bimbing ya. Strategi menjadi penyuluh dan konselor bimbing yang sukses ya. Saudara, ini yang sudah jadi instruktur bimbing siapa ini? Mas Tura sudah? Iya, sudah Bapak.
Ini saudara Mas Turoh aja ya. Iya, Pak, siap. Mas Turoh. Kemudian ini masih di pertemuan ketiga. Masih pertemuan ketiga. Pak Awi, saya nomor berapa Pak Awi? Ya. Saudara, ini 4 ini ya. 1, 2, 3. Ini saya kasih tanda ini ya. 1, 2, 3 ini ya. Tanda merah ini ya. Nggih. 4 titik 1, 2, 3 ini. Saudara M. Furqon. Furqon ya. Yang 3 berarti saya Pak Awi, bukan Furqon. Hah? Yang Oh. 3 di atas itu Pak Awi. Oh, Anas Fauzi ini. Iya. Ini tadi Anas Fauzi, saya salah. Anas Iya. Fauzi. Anas Fauzi ya. Iya. Kemudian M. Furqon 4, 1, 2, 3 ya. Mas Turoh 3.4. Ya, Mas Turoh ya. Siap, Pak. Kemudian prinsip dan tahap pemberdayaan masyarakat. Ini saudara Fatoni. Prinsip pemberdayaan masyarakat Fatoni, saudara Fatoni. Ahmad Fatoni. Ini sudah terbentuk grup belum? Di grup lanjutan mawon. Yang kemarin grup mana ya? Saya cari dulu. Ya. Ini nanti grup yang dulu ya. Dulu sudah pernah ada grup ya? Iya, wonten. Ya. Ya nanti tolong dimasukkan grup ya. Nanti tak kirim di grup ini, pembagian ini nanti. Siap. Ini yang dapat tugas yang ada aja. Yang ada. Yang hari ini masuk. Pulau Ustaz. Ya, ini masih 4.5. Untuk saudara Imron Hamzah ini. Imron Hamzah. Hubungan bimbingan penyuluhan dengan pemberdayaan masyarakat. Dilihat di referensi yang ada di bawah ya. Ini nanti langsung saya kirim di grup ya. Empat. 4.5. Kemudian masih ini di pertemuan ketiga ya, masih di pertemuan ketiga. Masih di pertemuan ketiga. Saudara Nur Jalil. Prinsip dasar keluarga sakinah. Saudara Nur Jalil
nulis ini prinsip keluarga sakinah. Saudara Nur Jalil. 5.1 Nur Jalil. Kemudian 5.2 5.1 Ahmadul Hikam ya. 5.2 Ahmadul Hikam. Amdul Hikam. Lima titik tiga Lima orang ini nanti akan tampil di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, pertemuan ketiga ini tanggal ambil kalender ya. Di pertemuan ya. Di pertemuan ke mana ini? Pertemuan ketiga. Pertemuan kedua ini tanggal 5 November ya. November. Kemudian pertemuan ketiga tanggal 12 November. Jadi saudara yang kebagian di tugas ini, tolong usahakan siap di tanggal itu ya, Mas Fauzi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Kemudian di pertemuan keempat ini 19 November. November. Siapa yang akan ini? Di 19 November atau pertemuan keempat, saudara Dzul Hikam, kemudian kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan. Ini sebetulnya materi-materi bimbing ini. Nanti saudara bisa tanya di mereka yang sudah jadi, yang sudah di 5.3 ini, materi itu. (5.3) Kesetaraan keadilan. 5.3 saudara Muhammad Usama. Muhammad Usama? Iya, Pak. Ini saudara bahas ini kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan. Iya, Pak. Muhammad Usama. Bahan-bahan saudara bisa tanya ke Bu Masturoh ya. Kemudian hubungan pemenuhan kebutuhan dalam kesakinahan.
Ini Saudara Sutresno. 5.4. Sutresno ya, Saudara Sutresno. Masih di pertemuan keempat, resensi buku. Di pertemuan keempat ini, resensi buku. 7.1. Resensi buku 1. Sentuhan Al-Quran untuk kecerdasan anak. Ini bukunya. Jadi, Saudara resensi, Saudara siapa tadi? Saudara Sutresno. Ini bukunya yang akan Saudara resensi. Pesan tadi ya? 5.4. Siapa? Ini bukunya yang diresensi. Saudara siapa tadi? Yang 5.4. Bentar. Saya screen lagi. 5.4 tadi Saudara Sutresno ya. Saudara Sutresno membahas tentang hubungan pemenuhan. Kemudian Saudara Taufikur Rahman. Taufikur Rahman? Iya, Pak. Saudara Taufikur Rahman Iya. akan membuat resensi ini. Ini bukunya. Iya, Pak. Ini buku saya, ini penelitian disertasi saya. Saudara akan menemukan, udah punya anak berapa Saudara Taufik? 2, Pak. 2. Nanti Saudara bisa praktek untuk bikin anak yang ketiga. Iya. Saudara rasakan. Insya Allah anak itu akan sangat menenteramkan hati. Ini ada beberapa resep itu di buku saya ini. Iya. Ini Saudara Taufikur Rahman. Taufikur Rahman. 7.1. 7.1. Taufikur Rahman. Kemudian di pertemuan kelima, ini pertemuan kelima. Pertemuan kelima itu setelah tanggal 19 ditambah 7 berapa tanggal berapa ini? Tanggal 26 ya. 6. November. 26 November. Saudara Marliha. Saudara Marliha. Saudara resensi buku kemarin, buku Pedoman Standar Administrasi Divisi Akuntabilitas kemarin. Bukunya penyuluh itu isinya apa itu? Oh, yang hitam, buku hitam itu ya? Ya, buku hitam itu. Oh, oke. Itu apa yang bisa Saudara ambil? Ya. Oke, Pak. 7.2. Marliha. Marliha. SC. Kemudian di nomor 3 KHI kompilasi hukum perkawinan. Tahu kompilasi hukum perkawinan? Saudara Farul Anwar, isinya apa? Kompilasi hukum perkawinan itu ya. KHI ya. Buku KHI. Oh, siap. KHI itu isinya apa? Itu sebagai kitab sucinya penyuluh dan penghulu itu. Isinya apa itu? 7.3.
kitab sucinya kepenghuluan dan penyuluh itu diantaranya ya KHI itu. Isinya apa itu KHI itu? Khairul Anwar. Kemudian ini di antara sekian ini, di antara mahasiswa ini yang betul-betul aktif siapa saja? Ini ada beberapa yang 7.2. Saya identifikasi lagi. Abdul Aziz ada enggak? Abdul Aziz ini. Saudara Hairul? Sudah nggak kuliah, Pak, Nggak dari kuliah. semester 1. Oke. Abdul Nasir? Sama, Pak. Luar. Muhammad Zuhri? Nggak hadir. Ada beliaunya. Ada tapi tidak hadir ya. Iya. Oke. Kalau begitu saudara Muhammad Zuhri ini 7.4 ya. 7.4. Kemudian saudara Sugiono 7.5. 7.5. Saya share screen lagi. Untuk berarti 7.4 saudara M. Zuhri 7.4. M. Zuhri 7.5 Sugiono. Bu Masuro? Bu Masuro masih Iya, Pak. bisa Siap. monitor? Bisa, Diberitahu Pak. ya. J, Pak. Saudara Sugiono ini tugasnya membuat resensi bimbingan penyuluhan yang ditulis oleh Hamdani. Referensinya ada di bawah ya. Di bawah ini ada beberapa referensi pemberdayaan masyarakat. Ini ada bimbingan penyuluhan Hamdani, kemudian pemberdayaan masyarakat. Modernisasi. Langsung ini aja 7, yang ke-7. Dasar konseling tinjauan. Ya 7.5. Empat orang itu ya yang akan kemudian di pertemuan ke-6 terakhir. Pertemuan ke-6 terakhir. Pertemuan ke-6 itu tanggal berapa? Oh. Ada berapa pertemuan ya? Semuanya ada berapa pertemuan? Ada berapa pertemuan? Ke 9. Sekarang 29. Tanggal 5.
tanggal 5, terus 12, 04 mon. Tanggal 5 pertemuan kedua ya. Kemudian tanggal 12 pertemuan ketiga. Pertemuan keempat. Oh, pertemuan keempat ini anu ya. 19 November libur ya. 26 November ini berarti. Ini 26 November. 26 November. Lanjut. Tanggal setelah 26 November. Tanggal 26 ini pertemuan kelima itu tanggal 3 Desember. Baru pertemuan ke-6 tanggal 10 Desember. Ya. Di tanggal 10 Desember ini nanti presensi dasar konseling. Dasar konseling yang belum ya. Setelah Saudara Sugiono. Saudara Sayuti ini ada enggak orangnya? Oh, Habibie Zainal Abidin ada. Habibie Zainal Abidin. Ada, Ustaz. Saudara Habibie Zainal Abidin. Kalau saudara ini saudara Habibie Zainal Abidin ini ya. Dasar-dasar konseling tinjauan, teori dan praktek ya. Bukunya Abu Bakar M. Ludin ini ya. 7.7. Habibie Zainal Abidin. Kemudian 7.8. Menikah untuk bahagia, ya. Menikah untuk bahagia. Ini tujuh. Sayuti ada? Halo? Wonten, Sayuti ada? wonten. Sayuti ya. 7.8 Sayuti ya. Ini Sayuti. Sayuti. Setelah itu Ahmad Munawir ada enggak orangnya? Ada, Ustaz. Memahami dasar konseling Ahmad Munawir 7.9. Ahmad Munawir. Ahmad Munawir ya. Ahmad Munawir 7.9. Kamil Ar-Rosadi ini ada enggak? Wonten, Ustaz. 7.10. 7.10. Apa ini? Kamil. Rozali Ubid 7.11. Rozali. Manajemen stres, Sakinah, manajemen kolbu untuk keluarga ya. Rozali Ubid. Tapi jam 8 cari Bang ya. Rozali. Ismail Ubid.
Ubid. Rozali Ismail Ubid ya. 711. Kemudian Teko bengi enten. modernisasi hukum perkawinan Jaih Mubarak. Muhammad Haris ada enggak? Nonton Ustaz. Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Sejak awal. Orangnya sejak awal enggak ada ya. Iya. Nur Adnan? Iya, semester kemarin hanya beberapa kali. Oke. Zam-Zam? Ada. Oke, Zam-Zam ini 12, 712. 712. Zam-Zam. 713. Tujuh 13. Alwi. Hayat ada. Hayat Hasan ada. Enggak ada. Ustaz. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Oke, Alwi 713. Alwi 713. Kemudian Futriyah. Tak carikan topik di atas. Ini yang kelima. Identifikasi. Identifikasi problem perceraian dan pasca perceraian. Ini langsung saya kasih nomor 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 sama 2.5. Putriah ya, diberitahu ya. Kalau Mas Hairul, yang hari ini Putriah enggak masuk ya. Diberitahu ya, untuk mengidentifikasi problem perceraian dan pasca perceraian. Apa pasca perceraian itu? Harta goni-gini, anak dan sebagainya. Problem-problem itu muncul apa saja gitu, ya. Ya. Itu yang akan kita bahas, sehingga harapan saya dari kajian yang ada, di satu sisi kita menggali problem-problem yang ada di kehidupan sehari-hari, di sisi yang lain ada yang bersifat literasi. Kalau Saudara Ahmad Fatoni tadi sudah dicatat, Pak Fatoni? Macet tadi, mohon maaf. Ya. Pak Fatoni tadi ini membahas prinsip dan tahap pemberdayaan masyarakat. Prinsip dan tahap pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam hal ini, bagaimana peran masyarakat di dalam rangka melanggengkan kesejahteraan keluarga itu.
Referensinya ini bisa dilihat di bukunya Dedeh Mariani, Ruth Roselyn Nainggolan ini, buku pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Saya berharap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ini hubungkan dengan apa? Dengan menjaga ketahanan keluarga. Kalau di beberapa daerah yang misalkan di Banyuwangi ini termasuk kabupaten yang angka perceraian tertinggi nomor 3 secara nasional. Maka di sana lewat pemerintah kabupaten beserta Kemenag, kemudian KUA membuat Getah Naga, Gerakan Ketahanan Keluarga. Nah, bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang ada itu hubungkan dengan menjaga ketahanan keluarga. Tentu dihubungkan dengan fenomena-fenomena sosial yang ada. Jadi itu yang akan kita bahas, sehingga dari paparan ini saya ulang lagi, kesiapan semuanya, dan ini sudah ada tanggalnya. Pertemuan yang kedua nanti, hari ini adalah lektoring. Di pertemuan pertama ini adalah tanggal 20, di tanggal 29 Oktober ini pembagian tugas semuanya udah kita bagi habis. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, saya ingatkan kembali, pertemuan yang akan datang ada 5 pemakalah. 5 pemakalah yang pertama adalah Saudara Habib, yang kedua Saudara Mukianto, yang ketiga Saudara Zainal Arifin, yang keempat Saudara Muridah, dan yang kelima adalah Saudara Futria. Untuk Saudara Habib yang masih bujang akan mengidentifikasi problem-problem orang sebelum nikah itu apa problemnya. Saat masih belum punya pacar problemnya apa. Begitu punya pacar problemnya apa. Kemudian setelah itu menentukan tanggal pernikahan problemnya apa. Itu adalah problem-problem yang ada hubungannya dengan problem pranikah. Kemudian Saudara Mukianto yang sudah menjadi praktisi kepenghuluan di KUA, tentu saudara akan mengidentifikasi problem-problem begitu orang menikah, problem itu muncul apa saja gitu. Mulai dari 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, sehingga itu ada muncul pubertas kedua. Itu kan bagian dari problem begitu. Kemudian Saudara Zainal Arifin juga selaku praktisi kepenghuluan, Saudara gali problem-problem yang mempengaruhi kesakinahan. Lawan sakinah akan ketidakharmonisan, ketidaktenangan. Maka kesakinahan itu adalah baiti jannati. Tentu lawan dari baiti jannati adalah baiti nari. Rumahku adalah surgaku. Orang yang telah memperoleh kesakinahan, maka akan merasakan bahwa rumah tangga ini laksana seperti surga. Kira-kira apa yang mempengaruhi kesakinahan? Orang untuk mendapatkan ketenangan keluarga, kira-kira pilar-pilar untuk mewujudkan ketenangan itu apa? Gitu. Kemudian Saudara Muridah akan menggali secara literasi, aktualisasi sakinah, mawaddah, warohmah dalam bingkai keluarga itu apa? Kalau saya dari materi lektoring, ada beberapa hal yang berhubungan dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah, mawaddah, dan rohmah? Maka ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi biologis, yang kedua fungsi psikologis, yang ketiga adalah fungsi sosial budaya atau sosiologis, yang keempat adalah fungsi sosial, dan yang kelima adalah fungsi pendidikan. Fungsi keluarga yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, sosial, dan pendidikan itu akan sangat mempengaruhi dengan apa yang disebutkan dengan tujuan dalam bingkai perkawinan itu. Yang diamanatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka tentu saudara akan menggali ini. Saudara lihat di tafsir Ibnu Katsir, saudara lihat ayat ini, Saudara Muridah,
saudara gali kata sakinah mawaddah warahmah ini dari tafsir ya, kajian tafsir ya. Untuk memudahkan saudara buka tafsir Al-Misbah, akan menerangkan banyak hal tentang apa itu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, berangkat dari tafsir itu bagaimana cara mengaktualkan dalam praktek yang nyata gitu. Itu yang saudara angkat ya. Nah, maka tentu ada beberapa hal dan masih berkaitan dengan itu. Maka tentu ada sakinah mawaddah warahmah, bukan berarti sakinah mawaddah warahmah satu suami dengan nama sakinah, nama mawaddah dan nama rahmah. Jadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, bukan sakinah mawaddah itu nama orangnya, tapi bagaimana mewujudkan sakinah itu sendiri, mawaddah dan rahmah dalam satu bingkai keluarga. Sakinah mawaddah warahmah berapa, Mbak Murida? Tetap satu, bukan tiga. Bukan, tetap satu wajah. Bukan tiga wajah sakinah mawaddah warahmah itu. Nah, maka tentu bingkai itu bukan seperti ini. Dan seterusnya. Nah, maka itu yang perlu diaktualkan. Yang perlu diaktualkan adalah sakinah dalam bingkai banyak hal. Kemudian saudara Futriyah nanti akan mengurai orang, makanya berangkat dari sabda Rasulullah SAW, abghadul halal indallah at-thalaq. Perbuatan halal, namun Allah sangat membenci. Kenapa Allah membenci? Kira-kira setelah orang bercerai problemnya apa? Bagi perempuan itu problemnya apa? Ternyata saya menemukan fenomena ketika seseorang perempuan diduakan, itu kan sakit hati. Maka kemudian dengan serta-merta mereka menggugat cerai. Tapi faktanya dalam perjalanan rumah tangganya, dia tidak kuat untuk menerima predikat seorang janda itu. Dan fakta menunjukkan, saya menemukan lebih dari satu. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Namun apa yang terjadi? Setelah menikah, dia memilih menjadi istri kedua. Jadi problem lagi kan? Yang pertama, dia gugat cerai kepada suaminya gara-gara suaminya menikah lagi. Tapi setelah bercerai, akhirnya apa? Dia menikah lagi. Tapi setelah menikah, dia memilih untuk jadi istri kedua. Nah, problem kan? Maka coba ini nanti digali problem-problem itu. Kemudian ini kayaknya di antara saudara Furqon mana yang siap ya? Ini kayaknya perlu diambil praktisi KUA juga ya. Saudara Furqon atau Iya, Pak. saudara Anas, pilih ini apa tetap di ini? Itu lebih enak. Saudara tidak perlu cari referensi terlampau jelimet. Itu saya 4123 apa 43 itu, Pak? Mohon koreksi, Pak. 4123. Jadi saudara gali unsur-unsur manajemen bimbingan penyuluhan itu. Apa tukar sama Futriyah ya? Ya. Pak Furqon. Tetap mau apa, Pak? Tetap. Cukup abghadul halal Allah at-thalaq. Ya, ini sudah Futriyah ya. Ya, itu ya. Ya sudah, Futriyah ada kan? Ya. Oke ya, itu saudara Futriyah ya. Saudara bahas itu abghadul indallah at-thalaq itu. Saudara urai kenapa? Perbuatan halal, namun Allah sangat membencinya. Nah, termasuk fenomena yang terjadi dalam kehidupan kekinian itu ya. Kemudian pada ini saudara berlima, saya berharap Sabtu depan sudah siap ini. Ini ya. Tanggal 5 November itu. Tanggal 5 November. Ya.
Insya Allah. Kemudian kayaknya 5 November ini nanti kita mundur hari Ahad ya. Hari Ahad. Karena tanggal 5 itu saya ada amanah dari BKD Provinsi untuk bina peserta cabang doa MTQ Korpri. Jadi untuk tanggal 5 ini kita buat tanggal 6 ya, 6 November ya. 6 November. Sore juga Ustadz. Ya. Tanggal 6 November ya. 6 November. Atau maju hari Jumat. Terlalu cepat mungkin. Oh, terlalu cepat. Terlalu cepat ya, tanggal 6 ya. Itu tanggal 18 ada apa ya? Kok libur ya? Kayaknya gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti bisa di pertemuan ya tanggalnya sudah itu. Ya nggak apa-apa wes. Ya. Berikutnya untuk pertemuan ketiga tanggal 12 November itu ya, Saudara Anas Fauzi, kemudian Saudara Furqon, Saudara Fatoni, Saudara Imron Hamzah, Saudara Nur Jalil, Saudara 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Siap ya di tanggal 12 November ya. Saudara Anas Fauzi itu akan bahas tentang kajian tentang kegiatan bimbingan penyuluhan. Jadi mulai apa itu bimbingan penyuluhan, azas bimbingan penyuluhan apa, landasan bimbingan penyuluhan itu apa saja. Saya berharap saudara bisa menggali literasi ini dalam rangka apa? Mengokohkan posisi saudara sebagai penyuluh. Kemudian saudara Musturoh, bagaimana strategi menjadi penyuluh dan konselor bimbingan perkawinan yang sukses itu apa? Langkah-langkahnya apa menjadi seorang penyuluh yang sukses itu? Konselor yang sukses itu apa? Kemudian saudara Furqon menggali tentang pemberdayaan masyarakat di buku pemberdayaan masyarakat yang saya sebutkan tadi. Bukunya sama. Jadi saudara Furqon, saudara Fatoni, saudara Imron Hamzah itu sama bukunya. Gali dari buku tadi. Buku pemberdayaan masyarakat tadi. Kemudian saudara Nur Jalil ini juga tampil di tanggal 12 prinsip dasar keluarga sakinah itu apa. Jadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu prinsip dasarnya apa? Karena sakinah itu ada prasakinah, sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, dan sakinah 4. Prinsip dasarnya apa? Kenapa ada prasakinah dengan indikator seperti itu? Kenapa ada sakinah 1, 2, 3 dengan indikator itu? Prinsipnya apa? Kemudian saudara Dzul Hikam mengkaji tentang kesiapan mental dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian saudara Usama membahas tentang kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan. Kemudian saudara Sutrisno hubungan pemenuhan kebutuhan dengan kesakinahan. Baru setelah itu saudara Taufikur Rahman tadi resensi buku tadi di pertemuan ke-5 tanggal 3 Desember saudara Marliha juga resensi, saudara Hairul juga resensi, kemudian saudara Zuhri resensi, saudara Sugiono juga resensi itu. Kemudian pertemuan terakhir ini kayaknya berubah ini
kebanyakan di pertemuan Saudara Habibi ini masuk di pertemuan kelima. Saudara Sayuti masuk di pertemuan ke-6. Ya, Saudara Habibi ya. Saudara Habibi, dasar teori konseling ini tadi. Kemudian Saudara Sayuti membahas yang ke-8, menikah untuk bahagia. Ahmad Munawir, Kamil Ar-Rosyadi, Rozali Ismailubid, Zamzam, dan Alwi. Nih. Semuanya sudah. Ada yang ditanyakan dalam kaitan dengan ini? Berkaitan dengan tugas-tugas yang kita berikan tadi? Silakan. Yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Sementara cukup, Yai. Oke. Ya, untuk sementara kita cukupkan ya. Kita cukupkan sekian dan mudah-mudahan ada kemanfaatan atau barangkali sepanjang perjalanan perkuliahan ini nanti ada yang bisa didiskusikan dari proposal tesisnya. Saya berharap begitu selesai semester ini di semester ini ada pendaftaran proposal, prinsip tidak ada penelitian yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada satupun penelitian yang bersifat paripurna. Makanya di setiap penelitian tulisan apapun, jangankan tesis, disertasi pun di terakhir itu ada keterbatasan penelitian. Di keterbatasan penelitian itu, peneliti akan menyampaikan kekurangan tulisan itu yang memberikan peluang kepada peneliti berikutnya. Sehingga penelitian itu terus akan berlangsung terus. Sekali lagi, penelitian itu akan terus berlangsung. Karena tidak ada penelitian yang sempurna. Begitu pula, tidak ada tulisan yang sempurna. Maka saran saya, apapun kondisi proposal yang sudah saudara buat, selama proposal yang dibuat kemarin sudah disetujui oleh dosen metode penelitian, ajukan itu untuk ujian. Selama saudara sudah mantap dengan judul penelitian itu. Sekali lagi, saudara kemarin di mata kuliah metodologi penelitian di semester 2 kemarin, tentu saudara sudah menimbang. Saudara menimbang dengan judul-judul yang saudara angkat, maka melalui judul itu saudara mantapkan. Begitu ada pembukaan pendaftaran ujian proposal, daftar aja. Dan di situ nanti tentu akan ada masukan-masukan. Nah, masukan itulah untuk penyempurnaan finalisasi tesis yang akan saudara angkat. Karena tesis yang bagus itu bukan penelitiannya, tapi tesis yang bagus itu adalah yang selesai. Pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang tepat waktu, bukan pendidikan yang molor. Karena ketika proses perkuliahan molor, maka akan terjadi kemoloran yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara cepat urus izin belajar. Lagi, saudara cepat urus izin belajar. Jangan sampai saudara sudah selesai kuliah, tapi izin belajar belum turun. Cepat diurus izin belajarnya, upayakan pada saat saudara di wisuda nanti, izin belajar sudah selesai, sudah turun. Begitu saudara selesai kuliah, izin belajar ada, langsung ajukan pencantuman gelar dalam SK. Dengan harapan supaya proses
pendidikan yang saudara jalankan ini betul-betul manfaat dan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Di satu sisi akan meningkatkan performa saudara di dalam menjalankan tugas. Beda loh ya antara S titik-titik dengan M titik-titik itu. Ya. Ketika saudara bekerja antara S titik-titik dengan M titik-titik itu performa akan berbeda. Apalagi kalau saudara sudah ada di mimbar itu beda. Apalagi sudah ada di banner begitu, antara S titik-titik dengan M titik-titik itu akan berbeda. Orang memandang akan berbeda. Dan itulah wujud dari yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu. Orang yang diberikan ilmu adalah orang yang menjemput ilmu itu. Dan itu insya Allah, selama niat di dalam rangka menuntut ilmu itu benar, maka Allah akan meletakkan langkah-langkah yang benar, tempat yang benar, sesuai dengan janji Allah di dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu untuk diangkat apa? Derajatnya, martabatnya, kedudukannya. Karena itu, terima kasih buat semuanya. Selamat istirahat. Dan insya Allah untuk waktu yang pas untuk perkuliahan kita memang di jam sekian karena linknya sangat terbatas. Semester ini untuk magister hukum ada 4 kelas, magister pendidikan ada 4 kelas, kemudian hukum keluarga ada 1 kelas, sehingga di semester 1 butuh 9 link. Butuh 9 link. Ditambah semester 3 itu butuh sekian link, sehingga akan ada tabrakan waktu, sehingga tadi ketika saya membuka link ini dan kebetulan di jadwal itu ada sedikit salah administrasi, kita di jadwal itu adalah waktu istirahat. Di jadwal waktu istirahat, tapi di situ dicantumkan waktu kuliah. Istirahat adalah jam 12 sampai jam 13. Jam 12 sampai jam 13. Mestinya kuliahnya itu adalah jam 12 sampai jam 15. Tapi di jam 13 sampai 15 ada mata kuliah yang lain. Sehingga ketika saya buka klik gitu, maka itu sudah link Zoom-nya sudah dipakai dosen yang lain dengan mata kuliah yang lain. Maka lebih aman memang kuliah kita bisa di hari Sabtu, hari Ahad, atau hari Senin, Selasa, di hari-hari itu kita bisa memungkinkan. Tapi yang lebih longgar, ya malam seperti ini. Sehingga kalaupun toh kebetulan nanti ada dalam perjalanan pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, barengan dengan undangan, boleh saudara garu. Di satu sisi, nyalakan Zoom-nya, di sisi yang lain saudara bisa sambil melakukan bimbingan penyuluhan. Dan itu persis sama dengan mahasiswa angkatan kemarin, 2 tahun kemarin itu. Jadi 1 penyuluhan, tapi sambil ikut kuliah dan sebagainya. Saya bolehkan, tapi dengan 1 catatan, mic-nya jangan dinyalakan. Seperti pertemuan 3 tahun yang lalu itu, mahasiswa kita sedang menikahkan itu, siang-siang pada saat prosesi seremonial proses ijab kabul, mic-nya dinyalakan sehingga mengganggu proses perkuliahan. Artinya apa? Masuk saudara akan saya perhitungkan walaupun ada 2 acara yang berbeda dengan waktu yang sama. Asal Zoom-nya tetap dinyalakan. Kalaupun toh di situ bila perlu mic-nya dinyalakan, sedang ceramah di mana begitu, nyalakan kameranya gak apa-apa. Tapi dengan 1 catatan, mic-nya dimatikan. Nah, dengan demikian dua-duanya akan didapat. Inilah keuntungan di era transformasi digital ini. Sekali lagi, inilah keuntungan di era transformasi digital ini. Sehingga pandemi COVID kemarin itu adalah sebagai akselerasi transformasi digital.
Karena transformasi digital itu akan ada efisiensi pikiran, tenaga, dan yang lain. Saudara mungkin kalau tidak ada pandemi COVID kemarin, kuliah akan tetap datang ke kampus. Saudara bisa memperhitungkan perjalanan saudara kalau rumahnya Madura, berapa jam itu. Kemudian belum lagi dan sebagainya. Seperti saudara Putri Bangkalan itu. Begini kan bisa antara kuliah sambil, Mas ya, tak kuliah dulu Mas, silakan siap-siap di kamar. Nanti begitu kuliah selesai, saya datangi. Kan bisa begitu. Nah, beda dengan kalau kemudian kuliahnya adalah offline. Offline tentu, inilah manfaatkan teknologi ini dalam rangka reformasi digital ini dalam rangka apa? Mengaktualkan performa bahwa di satu sisi kita bisa ada di satu titik mana, tapi tetap perkuliahan. Termasuk tanggal 3 besok, tanggal 4 besok posisi saya ada di Grand Mercure. Sedang pembekalan kafilah MTQ nasional untuk corporate di Padang. Jadi sebelum berangkat itu di karantina dulu di Grand Mercure, setelah itu hari Ahad terbang ke Padang, sehingga kemungkinan tanggal 12 saya akan ngajar dari Padang. Nah, ini artinya apa? Di satu sisi transformasi digital ini tetap, di satu sisi aktivitas tetap berlangsung, tapi aktivitas yang lain juga berlangsung. Maka manfaatkan ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Meningkatkan performa kita. Dan di sini juga sudah dirintis, Kementerian Agama juga merintis apa? Cyber University yang dibuka lewat IAIN Cirebon. Itu sudah dibuka Universitas Cyber University. Nah, artinya apa? Dengan begitu di satu sisi ada peningkatan SDM kita, dan sisi yang lain tanpa mengurangi aktivitas yang lain. Karena itu cukup ya di pertemuan pertama ini, karena memang kontrak kuliah kita memang minimal sekurang-kurangnya 2 jam. Kalau pada saat nanti pemakalahnya banyak, 3 jam. Jadi jadwal perkuliahan kita 2-3 jam. Dan ini sudah secara rukun sudah memenuhi. Kita tadi mengawali perkuliahan dari jam 6 tadi, kemudian kita skor 10 menit, dan sekarang jam 8 lebih 8 menit. Persis 2 jam kita melakukan kuliah di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Cukup ya? Selamat beraktivitas yang lain. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.